Perhatikan, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya dari soal-soal yang ada ya, karena soal-soal ini ya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama di situ dijelaskan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, pertanyaannya, jelaskan perilaku yang sesuai dengan hadis tersebut. Makna dari hadis tersebut adalah, perhatikan ya, nanti kalian bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan Bapak. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, takwa itu ya kalau kita artikan secara umum ya apa sih? Ya, yaitu menjalankannya kita atas semua aturan-aturan Allah yang berlaku di muka bumi dan berusahanya kita untuk menghindar atau menjauhi dari larangan-larangan Allah. Ya, berarti takwa itu bisa kita artikan taatnya kita kepada Allah, tunduknya kita kepada Allah. Nah, di dalam hadis tersebut Allah memerintahkan melalui sabda Nabi Muhammad, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini penting ya, karena takwa itu tempatnya di hati. Takwa itu bukan hanya ditampakkan ketika kita berada di lingkungan sekolah misalkan ya, karena di situ ada teman, ada bu guru, ada pak guru, sehingga kita pura-pura menjadi orang baik. Bukan. Takwa itu ada di tempat yang ada dalam hati, maka dimanapun kita berada selalu kita tanamkan rasa takut kita, takwa kita kepada Allah, di rumah, di sekolah, kemudian di tempat-tempat main. Usahakan kita selalu menanamkan rasa takwa. Simpelnya itu rasa takut kita, sehingga ketika kita sedang berinteraksi dengan teman, kita akan bisa menjaga ucapan kita agar kita tidak berucap yang bisa menyakiti teman. Kita bisa menjaga perilaku kita, tangan kita agar tidak bisa menjahili teman dan lain sebagainya. Dimanapun, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan takwa, maka orang tersebut akan mendapat jaminan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena derajat takwa itu derajat yang tinggi. Maka dimanapun, ini penting bagi kita untuk selalu menjaga rasa takut kita kepada Allah, menjaga ya diri kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang pertama, dimanapun kita diperintahkan untuk selalu bertakwa. Kemudian yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, dan tutupilah keburukanmu, kejelekanmu ya, atau ikutilah kejelekanmu dengan kebaikan. Dalam artian ya, setiap kita melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah, kita dianjurkan untuk kita tutupi keburukan tersebut atau kita tambal keburukan tersebut dengan perbuatan baik. Minimal dengan kita beristighfar kepada Allah. Misalkan kita habis berbicara dengan ucapan yang kurang baik ya, langsung kita tutup, langsung kita lanjutkan dengan astagfirullah ya Allah. Nah itu ya, jadi yang namanya manusia, yang Bapak katakan adalah mahalun nisyan wal khata, tempatnya salah dan lupa. Pastilah selama 24 jam aktivitas yang dia lakukan di pagi hari, kemudian di siang hari, di sore hari, di malam hari, pasti ya ada hal-hal yang dia lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja, melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah, yaitu perbuatan jelek, menjahili temannya ya, berucap dengan temannya dengan ucapan yang kurang enak sehingga temannya sakit hati dan lain sebagainya ya, mengambil barang orang tanpa izin misalkan. Itu kan perbuatan sayyi'ah, perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak baik. Maka ketika kita melakukan itu
sengaja atau tidak sengaja dianjurkan bagi kita untuk menutupi dengan perbuatan baik, minimal dengan beristighfar. Dan kalau itu perbuatan kita yang kita lakukan adalah menyakiti orang lain, misalkan kita menyakiti teman kita, berkelahi sama teman kita beristighfar kepada Allah, juga kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, seperti itulah yang diajarkan di dalam agama kita, ya. Setiap keburukan harus kita tutup dengan kebaikan. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan Nabi memerintahkan kepada kita untuk berakhlak kepada sesama dengan akhlak yang baik. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus karena untuk menyempurnakan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Karena akhlak ini adalah nomor satu. Al-adab fawqal ilmi. Akhlak itu di atasnya ilmu. Seseorang yang berilmu tinggi, berilmu banyak, pintarnya luar biasa, tetapi kalau nggak punya akhlak yang baik, maka orang tersebut tidak akan mulia di sisi Allah. Maka penting bagi kita untuk menanamkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua, ya? Perhatikan, jangan sampai kita berkata kasar kepada orang tua, berkata yang bisa menyakiti orang tua kita, apalagi memerintah orang tua kita, nggak boleh. Haram dan dosa, dan kalian tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, karena Allah melarang wala taqul lahuma uff. Janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu ucapan tapi wa qul lahuma, dan berucaplah kamu kepada mereka qaulan karimah, dengan ucapan yang lembut, yang santun, yang sopan. Ini penting, ya kalian sebagai anak madrasah harus bisa memberikan contoh kepada yang lainnya di dalam mempraktekkan akhlak. Apa akhlak? Budi pekerti, perilaku yang baik, dakwah bil hal. Kita mengajarkan orang dengan perilaku, ya, dengan keseharian kita. Ini sudah cukup bagi kita, ya, di dalam menyebarkan akhlak yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lisanul hal afdalun min lisanul maqal. Lisan yang keadaan dalam artian budi pekerti yang kita terapkan sehari-hari ini lebih mengena dan lebih utama daripada kita, ya, hanya berkoar-koar tetapi tidak mempraktekkan akhlak tersebut dengan baik, dengan orang tua terutama. Karena ridho biridhal walidain, ridhonya orang tua tergantung ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Kalian yang masih punya orang tua, ya, hormati orang tua, sayangi mereka, jangan membantah atas ucapan mereka. Disuruh apa nurut, diperintahkan apa nurut. Karena kalian adalah orang-orang yang diharapkan oleh orang tua kalian menjadi anak-anak yang sukses, bisa berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama. Ya, doakan mereka biar Allah selalu berikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, biar kita semua nih kalian belajar juga dalam keadaan nyaman, enak, ya. Kondisi seperti sekarang ini pandemi, ya, kita pertemuan jarang, tetapi kita berusaha untuk, ya, menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu sungguh luar biasa keutamaannya. Ya, kalian harus tanamkan cita-cita yang tinggi. Kalian harus bisa membanggakan kedua orang tua kalian, ya, harus bisa menjadi kebanggaan dari orang tua. Raih cita-cita kalian. Bagaimana caranya? Belajar, ya, belajar dan belajar. Itulah yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Nurut dan nurut. Jangan lupa juga akhlak kepada guru. Nih, penting, ya, karena guru itu, ya, derajatnya, kedudukannya sama seperti orang tua. Kenapa? Karena guru yang mengajarkan tentang budi pekerti akhlak kepada kita. Kita bisa baca Al-Quran, kita bisa menulis, kita bisa membaca, kita bisa mengenal Allah, kita bisa
sholat, itu semua jasa guru-guru yang telah mendidik dan mengajarkan kita. Maka wajib juga bagi kita untuk menghormati dan memuliakan guru-guru kita yang telah berjasa mendidik roh kita, diri kita, sehingga kita bisa mengenal Allah. Orang tua, guru, dan juga sesama dengan teman. Jangan saling menyakiti, ya, saling menghormati, saling menghargai perbedaan yang ada. Ya, inilah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan, ya, sesama dengan akhlak yang baik. Nah, pertanyaannya dari soal pertama, jelaskan, ya, perilaku yang sesuai dengan hadis tersebut yang tadi telah Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, ya, wa ayatul munafiq salasun, ida ahdasa kadzaba, wa ida wa'ada akhlafa, wa ida tumina khana. Rawahu Syaikhaini. Ya, sebutkan ciri-ciri orang munafik berdasarkan hadis di atas. Ya. Dalam hadis tersebut ini dijelaskan wa ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, orang munafik siapa sih? Orang yang ucapannya dengan hatinya nggak sama. Ya, ucapan dan hatinya tidak sama. Wa minan nasi may yaqulu amana billah. Mereka mengatakan beriman kepada Allah, tapi kenyataannya mereka tidak meyakini adanya Allah. Itu orang munafik yang ancamannya masuk neraka. Nah, munafik di sini ini tidak sampai tingkatan orang tersebut keluar dari Islam. Ya, dia hanya dihukumi munafik yang masih bisa diampuni kesalahannya. Ciri-ciri orang munafik, ya, penyakit nifak, penyakit munafik, ya, ini penyakit yang dahsyat, ya, yang sangat mengerikan dan ancamannya masuk neraka. Ya, jadi kalian jangan sampai memiliki sifat ini. Yang pertama, tanda orang munafik ada 3, yaitu ida ahdasa kadzaba. Ketika dia berbicara, dia selalu berbohong. Ketika berbicara selalu berbohong. Nih tanda orang munafik. Ya, kalau ngomong selalu berbohong, sering ngebohongin temennya, ya, apalagi ngebohongin orang tua, kualat, ya, ngebohongin orang tua, izin sama orang tua, izinnya mau belajar bersama kelompok PDM, tahu-tahu nggak nyampe ke sekolah, nggak nyampe ke madrasah, ya, keluyurannya ke tempat-tempat main PS, PlayStation, ya, main HP di kebun, lah, izinnya berangkat PDM, pendalaman materi, izinnya belajar bersama, tahu-tahu nggak sampai ke tempat bohong. Itu orang munafik yang ancamannya masuk neraka, ya, karena telah membohongi orang tuanya. Ya, bilang ke orang tua, Bu, Pak, ya, ini saya belum bayaran, ya, 2 bulan, ya, dikasih sama orang tua bayaran, tahu-tahu sampai sekolahan nggak dibayarin, duitnya dibuat main warnet, main ini. Jangan, kalian sebagai anak madrasah hebat, madrasah kuat, harus betul-betul bisa mencerminkan akhlak yang baik. Berbicara nggak pernah bohong, apalagi membohongi orang tua, membohongi guru, dan juga membohongi teman. Ini ciri orang munafik yang pertama yang diancam oleh Allah masuk neraka, yaitu kalau berbicara sering berbohong. Kalau orang sudah sekali aja dia berbohong, hati-hati, dia tidak akan dipercaya oleh orang lain. Jangan kalian suka berbohong. Sekali aja kalian ketahuan berbohong, ya, maka orang tersebut sudah dicap orang yang munafik, orang yang pasti omongannya sering bohong. Maka hati-hati. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika dia berjanji, dia selalu mengingkari janjinya. Nih, jangan banyak-banyak berjanji, ya. Kalau memang kalian ingin melakukan sesuatu kepada yang lainnya, jangan kalian janjikan, ya, ingin berbuat baik, misalkan ingin mengasih sedekah, besok ya kamu saya kasih duit 10.000, janji kayak kamu, jangan. Takut kita orang yang tidak menepati janji. Udah, kalau mau sedekah, kalau mau ngasih kan nggak usah ngomong, besok kasih, ya, nggak perlu janji ketemuan, tahu-tahu nggak
Kantong janji katanya mau ada ini, tahu-tahu dibatalin janjinya, tidak menepati janji. Dan orang yang tidak pernah tepat janji, nah termasuk ciri-ciri orang munafik. Ya, maka ketika Anda sudah berjanji, Anda harus betul-betul bisa menepati janji Anda, terutama janji Anda kepada Allah. Apa yang telah Anda janjikan kepada Allah? Nah, bahwa Anda beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Tepati janji Anda dengan Anda mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu cara menepati janji kita kepada Allah. Wa idza tumina khana, dan ketika dipercaya dia berkhianat. Nih, ya. Dititipin uang sama orang tua suruh untuk bayaran, nggak nyampe ke sekolah. Berarti dia berkhianat karena ya tidak menyampaikan amanat dengan benar. Amanat dari orang tua ya untuk disampaikan ke sekolah untuk bayaran bulan ini atau untuk bayaran buku, tahu-tahu nggak nyampe ke sekolah, Anda termasuk orang munafik dan Anda adalah orang yang diancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu. Amanat titipan dari Allah. Allah memberikan amanat kepada kita, akal nih, akal pikiran yang digunakan untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk mengenal kebesaran Allah. Tapi Anda gunakan akal Anda untuk keburukan, berarti Anda berkhianat kepada Allah. Na'udzubillah min. Allah mengamanati kepada kita tangan untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, tapi kita gunakan tangan kita untuk mencuri, berarti kita telah berkhianat kepada Allah. Allah telah menitipkan mata kepada kita, tapi mata yang kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, berarti kita telah berkhianat kepada Allah. Semua yang ada di diri kita, mata, mulut, hidung, tangan, kaki, semuanya ini adalah titipan Allah, amanat Allah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dalam artian gunakan semua fasilitas yang Allah berikan yang ada di diri kita untuk melaksanakan perintah Allah di dalam hal-hal kebaikan, agar kita tidak termasuk orang yang berkhianat atas amanat yang diberikan kepada kita. Soal yang kedua, sebutkan ya ciri-ciri orang munafik berdasarkan hadis di atas. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, jelaskan pengertian ilmu yang bermanfaat. Ya, al-ilmu nurun ar-ruhaniyun. Ilmu itu adalah cahaya yang berbangsa rohani. Ilmu itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi ilmu itu bisa dicari. Ya, bagaimana agar ilmu yang kita raih ini bisa menjadi manfaat. Ya, berarti di dalam menuntut ilmu ini harus ada aturan, cara-cara yang perlu diperhatikan di dalam menuntut ilmu. Bagaimana akhlak kita kepada guru yang mengajarkan kita ilmu, agar ilmu kita barokah dan bermanfaat. Ya, sebelum kita menuntut ilmu jangan lupa kita berdoa. Jangan lupa juga kita bersuci dulu. Karena ilmu itu nur. Nurnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam diri orang yang tidak dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan bersih, tidak menjaga akhlak yang baik. Maka penting di dalam kita menuntut ilmu kita harus memperhatikan adab sebagai seseorang penuntut ilmu. Bagaimana adab dia kepada gurunya, bagaimana adab dia menghormati ilmu, bagaimana dia cara belajar menuntut ilmu dan sebagainya. Ya, butuh riyadhah, butuh usaha yang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kali dijelaskan ada 6 syarat dalam kita menuntut ilmu. Yang pertama adalah kita berusaha dapat sifat cerdas yang ada di diri kita. Hirsin, kemauan yang kuat. Ya, harus ada kemauan bahwa saya harus bisa. Wastibarin, bersabar dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu tidak mudah kita cari, maka kita harus bersabar dalam ujian-ujian yang ada ketika kita menuntut ilmu. Wastibarin wa bulghah, harus ada biaya ya untuk bayaran fasilitas-fasilitas yang ada di madrasah dan sebagainya. Wa irsyadi ustadin, dan juga adanya petunjuk guru. Alhamdulillah kita di madrasah ini ada guru-guru yang berkompeten yang mengajarkan ilmu kepada kita. Wa tuliz zaman, dan yang terakhir butuh waktu, tidak instan di dalam menuntut ilmu. Kalau kalian memperhatikan adab tata cara dalam menuntut ilmu yang benar,
kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu apa? Ilmu yang kalian terapkan di dalam diri kita, kalian amalkan, kalian kerjakan, dan juga kalian ajarkan kepada orang lain. Lalu ilmu Anda bermanfaat. Kalian sudah tahu hukum sholat itu wajib, kemudian kalian praktekkan tentang salat, kemudian kalian ajarkan kepada yang lain bahwa salat itu wajib, maka ilmu yang Anda pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Ya, artikan hadis tersebut ya. Yang pertama artinya adalah bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Memberi itu lebih utama daripada meminta. Karena memberi ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi orang meminta pun bukan berarti adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, karena memang kondisi. Ya, lebih baik kita tidak meminta, ya, tetapi kita memberi. Ini penting agar kita ada rasa, ya, ta'awanu alal birri, saling membantu dalam kebaikan, ya. Karena Allah mempunyai sifat rahman, kasih sayang, ya. Maka kita sebagai umat muslim harus memiliki sifat kasih sayang kepada sesama ar-rahmah, yang mempunyai sifat kasih sayang. Ya, al-mukmin akhul mukmin, bahwa seorang mukmin itu saudara sesama mukmin yang lainnya. Berarti harus memiliki sifat kasih sayang, harus saling membantu, peduli dengan yang lainnya. Si kaya membantu si miskin, si pintar mengajarkan yang si bodoh, akan terjadi keberlangsungan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaruh ridhonya kepada kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari soal materi kita, yaitu tentang ayat allamal insana ma lam ya'lam, ya. Allah lah yang mengajarkan kepada seluruh manusia dari hal-hal yang tidak diketahuinya, ya. Allamal insan ma lam ya'lam. Semua ini yang kita pahami adalah semata-mata ilmu dari Allah, dan Allah yang mengajarkan kepada kita. Ya, demikian ya. Silakan kalian kerjakan ya di buku tulis, ya.